Seorang warga negara Indonesia ditangkap polisi karena memberikan pinjaman dengan suku bunga yang amat teramat tinggi kepada pekerja migran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Sudah nggak asing ya teman-teman, pinjam uang kepada rentenir, dan kebanyakan pekerja migran di Taiwan itu juga ada yang karena mungkin kepepet ya, sehingga mereka meminjam uang kepada rentenir dan nggak taunya suku bunganya itu sangat amat tinggi, sehingga membuat pekerja migran yang meminjam itu menjadi sangat terbebani. Bisa dibilang ibaratkan rentenir itu melakukan pemerasan ya kepada pekerja migran. Baru-baru ini ada berita seorang warga negara Indonesia ya yang ditangkap polisi karena memeras pekerja migran di Indonesia. Seorang pria bermarga Yang di kota Taichung dan seorang wanita bermarga Huang, seorang Indonesia Tionghoa, bersama-sama mengoperasikan peminjaman uang dan mempublikasikan informasi pinjaman di internet. Mereka memancing pekerja migran Indonesia untuk meminjam uang saat keadaan mereka mendesak, dan mereka akan meminjamkan pinjaman untuk mengambil bunga yang amat tinggi. Polisi Nantau menggeledah kediamannya di Taichung pada hari Minggu lalu dan menemukan Yang, Huang, dan juga anak-anaknya, kemudian menyita total 7 juta NT dolar, paspor, buku rekening bank, dan lain-lain. Kasus ini akan dipindahkan ke kantor Kejaksaan Distrik Taichung untuk diselidiki. Penyelidikan oleh tim khusus menemukan bahwa pekerja migran meminjam pinjaman dengan persyaratan paspor, menandatangani surat perjanjian, dan suku bunga tinggi melalui perantara lokal, dan jika tidak bisa melunasi utang maka paspor tidak dapat dikembalikan dan akan mempengaruhi haknya untuk mengubah majikan. Dalam 2 tahun terakhir, dengan memanfaatkan kepercayaan para pekerja migran, ia menerbitkan iklan di internet bahwa meminjam uang dengan mudah dan menghasilkan keuntungan besar dengan pinjaman riba dengan tingkat bunga tahunan mencapai 121% hingga 152%. Ratusan korban tersebar di seluruh Taiwan saat ini. Wah, ini bunganya mencapai 2 kali lipat lebih, guys. Setelah pencarian bukti yang lama, tim yang berdedikasi baru-baru ini melakukan pencarian di Taichung, Changhua, dan tempat-tempat lain dengan Departemen Kepolisian Kabupaten Nantau dan lainnya, memanggil dan menahan anggota kelompok untuk kasus tersebut dan menyita sebanyak 342 paspor Indonesia, buku rekening, mesin penghitung uang, dan bukti lainnya, menyita rekening dan juga uang tunai lebih dari 7 juta NT dolar. Korbannya udah ratusan PMI ya guys. Baik, jadi dihimbau kepada para pekerja migran untuk berhati-hati ya dengan peminjaman uang sejenis ini. Kalau bisa mah nggak usah punya hutang ya teman-teman, apalagi hutang sama rentenir. Udah riba dan bisa-bisa malah terjebak kasus. Oke, next berita yang kedua. Sumpah ngakak banget guys, ini ulah para TKI ya atau PMI. Dia pura-pura bego atau nggak paham di hadapan polisi saat mabuk naik sepeda listrik. TKI di Taiwan ini tak berkutik saat polisi pakai Google Voice bahasa Indonesia dan akhirnya dia kena denda 2.400 NT dolar. Dilansir dari suara BMI.com, seorang pekerja migran asal Indonesia tertangkap petugas kepolisian Kaohsiung saat mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk. Saat ditanya, "Kamu orang Taiko?" Ia menjawab, ini atau orang Indonesia ya. Ia ditangkap karena dalam mengemudikan sepeda listriknya terlihat seok-seok atau tidak seimbang. Saat diinterogasi dan ditanya petugas, ia menjawab, "Aduh, saya dari Jawa nih, ting tetong," ungkapnya. Keduanya saat diberhentikan tercium bau alkohol dari mulutnya, tetapi polisi kebingungan apakah mereka benar-benar tidak bisa bahasa atau pura-pura bodoh saja.
Polisi berbicara bahasa Mandarin atau Taiwan atau Thai, tetapi mereka tidak dapat menjawabnya, malah menjawab dengan bahasa Indonesia dan Jawa. Walaupun akhirnya keduanya mengaku sudah menenggak setengah botol bir, namun komunikasi keduanya tidak bisa lancar, bahkan harus memakai Google Voice untuk menerjemahkannya. Polisi menggunakan software terjemahan untuk langsung menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Disitulah mereka tidak bisa berpura-pura bego lagi. 请问你要不要接受酒精测试？ Apakah kamu ingin mengikuti tes alkohol? 不用 no。 Aduh, ada-ada aja ya ini ulah mas-mas TKI. Karena menolak untuk dites kadar alkohol, akhirnya mereka diberikan tilang sebesar 2.400 NT dolar. Nah, ingat-ingat ya buat teman-teman yang ada di Taiwan, sesudah mengonsumsi alkohol walaupun sedikit aja ya, kalau dites sama polisi itu pasti udah ketahuan dan bakal kena surat denda atau ditilang. Walaupun kondisi Anda itu sedang baik-baik saja, tidak mabuk, tapi kalau udah menggunakan alat tes itu bakal ketahuan ya, walaupun hanya sedikit saja mengonsumsi alkohol. Dan ada info penting lagi guys, buat teman-teman PMI yang ada di Taiwan ya, yang kebiasaannya mengendarai sepeda listrik. Untuk kedepannya, untuk bisa mengendarai sepeda listrik ini, teman-teman harus memiliki SIM, asuransi, dan juga persyaratan lainnya. Jadi kalau untuk saat ini kan untuk mengendarai sepeda listrik nggak perlu SIM kan, gitu aja udah bisa. Tapi untuk kedepannya ini akan direncanakan ya, akan ada peraturan jika mengendarai sepeda listrik harus memiliki SIM dan juga persyaratan lainnya. Saat ini Yuan Legislatif Taiwan sudah meloloskan rancangan amandemen undang-undang baru terkait hal ini ya, sepeda listrik dan lainnya. Isinya itu terkaitan dengan kewajiban asuransi, plat nomor, dan juga pengendara wajib memiliki SIM. Tanpa itu semua mereka tidak diperbolehkan turun ke jalan. Karena banyaknya pekerja migran yang menggunakan sepeda listrik di Taiwan, diperkirakan undang-undang baru tersebut akan berdampak cukup besar ya bagi para pekerja migran. Peraturan saat ini yang masih berlaku, kendaraan roda 2 bermesin kecil di bawah dengan kecepatan tidak lebih dari 25 km per jam, tidak perlu asuransi, plat nomor, dan juga SIM untuk mengendarainya. Namun perkembangan sepeda listrik yang makin marak dan banyaknya angka kecelakaan, akhirnya aturan baru yang super ketat ini diloloskan oleh Yuan Legislatif. Li Zhengxin, seorang pekerja sosial di Pusat Pelayanan Sosial Xinshi yang telah lama melayani pekerja migran, mengungkapkan bahwa saat ini meskipun pekerja migran dapat mengikuti tes SIM di Taiwan, namun karena proses tes tertulis dan tes jalan yang rumit, ditambah lagi dengan kendala bahasa, para pekerja migran lebih memilih untuk tidak mengurus SIM dan memilih sepeda listrik untuk bepergian, karena aturan sebelumnya tidak mewajibkan SIM. Namun karena seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda listrik, ia setuju untuk meningkatkan kesadaran keselamatan lalu lintas pekerja migran melalui metode pemeriksaan, tetapi menekankan bahwa langkah-langkah pendukung yang relevan perlu ditingkatkan. Belum ada kepastian kapan peraturan ini akan diberlakukan ya teman-teman, cuma udah ada rancangan dan kedepannya itu teman-teman yang pakai sepeda listrik juga bisa saja mengurus SIM dan juga lain-lainnya. Hanya perlu mungkin mengeluarkan sedikit uang dan mungkin agak sedikit ribet karena harus ngurus ini itu, cuma pasti akan ada panduan. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.